warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan untuk teman-teman yang ada di belakang kamera ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Pringapus ingin mewawancarai beberapa profesi untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Di sebelah saya sudah ada salah satu profesi yang akan saya wawancarai. Sebelum itu saya meminta izin kepada Bapak, apa diperbolehkan untuk mewawancarai Anda? Monggo dipersilakan ya. Boleh perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Nama saya Hani Prastio, SPD, jabatan di Pemerintah Desa Pringsari. Adalah KUR Umum dan Perencanaan. Tupoksi saya adalah merencanakan arah kebijakan pembangunan di Desa Pringsari sebelum nanti sebagai pendukung program dari Bapak Kepala Desa Pringsari terpilih. Sudah berapa lama Anda menjabat menjadi pejabat desa? Untuk menjadi perangkat desa sekitar 5 tahun. Seberapa berat tanggung jawab Anda selama bekerja di sini? Untuk tanggung jawab tentunya sangat berat dikarenakan dalam kita bekerja selain kita berpedoman pada undang-undang desa, kita juga harus berpedoman pada RPJMDes, yaitu rencana pemerintah Desa Pringsari jangka menengah yang telah ditetapkan oleh kepala desa terpilih. Jadi kita tidak serta-merta bebas untuk melaksanakan program, namun kita juga ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Di samping itu dalam bekerja kita juga diawasi oleh instansi yang lain, salah satunya adalah Inspektorat, kemudian ada Dispermasdes Kabupaten Semarang, juga kita bertanggung jawab juga pada Kecamatan Pringapus. Berapa anggota yang satu divisi dengan Anda? Untuk profesi kepala desa di Desa Pringsari berarti kepala desa 1, kemudian untuk perangkat desanya adalah 13, kemudian stafnya, mohon maaf, untuk perangkat desanya ada 12, stafnya ada 3. Apa Anda pernah berkumpul dengan teman sekantor di luar acara pekerjaan? Kalau berkumpul di luar kantor pastinya tetap ada, karena kita juga selain bekerja, kita juga harus menjalin silaturahmi dengan perangkat desa yang lain. Sebenarnya bukan hanya kumpul dengan perangkat desa sih. Kalau jadi perangkat desa itu kita harus lebih dekat kepada masyarakat. Jadi ada kalanya sepulang dari jam kerja kita jam 8 sampai jam 15 kita pelayanan terhadap masyarakat itu tetap harus berjalan, karena tupoksi kita adalah memang melayani warga masyarakat di Desa Pringsari. Apa kantor ini pernah mengadakan wisata bersama? Untuk wisata bersama kita lebih ke mengadakannya pernah, misalkan ya tidak terlalu sering sih, kalau misalkan butuh hiburan kita juga melaksanakan itu. Namun yang sering kita lakukan adalah lebih ke wisata religi. Ya, wisata religi untuk ya sekedar siraman rohani setelah kita bekerja di pemerintahan Desa Pringsari, kita mencari sekedar hiburan rohani saja. Apa penghasilan Anda dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari? Kalau kebutuhan cukup itu relatif ya. Ya, kalau sebagian dari perangkat desa itu selain sekretaris desa sama kepala desa kita mengikuti upah minimum regional, jadi UMR. Kita standarnya UMR. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang lain biasanya dari perangkat desa memang di luar itu ada yang wira swasta atau seperti saya sendiri itu masih dapat jatah untuk mengajar di lembaga yang formal. Jadi bukan formal. Kalau di lembaga formal seperti sekolah yang SMK, SMA, SD sudah tidak diperkenankan. Tapi kalau yang non formal masih diperkenankan. Dan alhamdulillah masih dapat jatah mengajar saya. Satu minggu dapat 1 kali. Sebelumnya terima kasih dan maaf mengganggu waktu Bapak bekerja. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak.
sama-sama. Dan tak lupa dari pemerintah Desa Pringsari mengucapkan selamat datang. Tadi lupa Pak Ani, dan selamat datang, selamat bertugas kembali. Ada yang berjumpa kembali dengan Pak Ani ya, karena kemarin mungkin sudah sempat wawancara dari pemerintah Desa Pringsari mengapresiasi kehadiran dari siswa SMK Negeri Pringapus ya, Negeri Pringapus, bahwasanya memang harus ada sinergi antara pemerintah desa dengan sekolahan, karena berkaitan dengan bidang pendidikan di desa juga kita tetap memantau grid dari pendidikan dari warga desa kita. Di sistem kita juga sudah terbackup berapa siswa yang duduk di SD, SMA, dan SMK. Juga program-program di pendidikan yang lain kita juga selalu mendukung, terutama dengan pendidikan sekolah yang ada di sekitar desa. Selamat datang, tidak usah gimana ya, takut untuk datang ke Desa Pringsari. Kalau misalkan mau kunjungan lagi, nggak usah terlalu munduk-munduk, misalkan pakai surat resmi sebenarnya bagus ya toh. Misalkan saya kebetulan ada di luar di WA seperti kemarin sore ya, WA saja nggak apa-apa, saya tetap akan selalu membuka pintu desa bila kalian membutuhkan. Itu yang dapat saya utarakan. Mohon maaf jika tadi ada yang kurang jelas mungkin ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah ada di tempat kedua, yaitu di Toko JI. Sebelumnya kami semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Pringapus ingin meminta izin kepada Anda untuk mewawancarai Anda. Apa diperbolehkan? Boleh. Boleh perkenalkan nama Anda terlebih dahulu? Nama Putaran. Tara mak jreng. Sudah berapa lama Anda membuka toko jahit ini? Kurang lebih 13 tahun. Apa alasan Anda membuka toko jahit? Alasannya ya, iya, untuk itu apa? Biaya penghasilan, untuk biaya penghasilan dari Apa kendala awal saat pertama kali membuka toko ini? ya agak sih, belum punya pelanggan ya, agak belum punya pelanggan, agak apa? Sepi. Belum. Sekarang sudah ada pelanggan ya, alhamdulillah ramai, malahan penuh terus. Apa saja yang Ibu jahit? Ya gamis, celana, macam-macam. Biasanya model apa yang sering direkomendasi atau diminta oleh pelanggan? Gamis, musim-musiman, musim sekolah, seragam sekolah, musim lebaran gamis. Satu baju budgetnya berapa? Tergantung sehari ya. Nah, kalau gamis dapat 4-5 dari. Kalau misalnya setelan celana sama hem seragam sekolah ya dapat sudah setel, tergantung kadang badan fit atau enggaknya. Apa ada yang membantu Anda menjahit semua pesanan itu saat yang banyak-banyaknya? Ada di luar, dibuang di luar pas lagi banyak, pas seragam sekolah. Kalau hari biasa enggak. Apa profesi ini menguntungkan? Menguntungkan, alhamdulillah, menghasilkan. Kenapa Anda memilih membuka toko jahit sendiri daripada bekerja di bawah naungan garmen? Ya lebih baik membuka sendiri, kan penghasilannya kan beda. Mau nyampe malam dapatnya lebih banyak, kalau misalnya menyantai ya lebih baik buka sendiri. Garmen kan paling kan sehari sekian. Kalau dia sendiri kan penghasilannya, kalau misalnya lembur lebih dapat banyak, itu punya hasil sendiri. Kalau
kain-kain yang biasanya dijahit untuk baju seragam itu apa ada yang menyetok atau Anda beli sendiri ke toko kain? Kalau jahitan seragam SMP SMA gitu kan dari bawa sendiri dari sekolahan. Tapi kalau kadang punya sendiri, kalau misalnya gamis ada yang bawa kain sendiri, istilahnya JT, saya jasanya gitu. Istilahnya kan ada yang kadang ya ini apa, kain dari sini, kain sedia kain sama dari mana. Sebelumnya terima kasih dan maaf karena mengganggu waktu ibu menjahit. Saya mewakili teman-teman minta maaf sebesar-besarnya kepada Anda. Terima kasih atas wawancara singkat ini. Berpengalaman. Sudah ada di tempat ketiga yaitu kantin sekolah. Sebelumnya saya meminta izin pada Anda untuk melakukan wawancara apa diperkenankan untuk diperbolehkan. Pertama, siapa nama Ibu? Tara mak jreng dompetku melengsek. Kalau kantin, apa motivasi awal Ibu berdagang di kantin sekolahan? Motivasi? Awalnya Iya, dari sekolahan dari sekolahan. Terus kalau kantin sudah pasti ramai, ya Bu. Apakah Ibu jualan di sini ada yang membantu? Ada. Apakah ada pedagang lain yang menyetop di kantin ini? Dagang di sini apakah menguntungkan? Kenapa Ibu memilih jualan kantin di sekolahan dibanding kerja pabrik? soalnya saya pasti berat nanti kan Dengan Ibu buka kantin, apakah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari? Kalau boleh tahu sehari penghasilannya apa balik modal? Nih, selain di sekolahan ini, apakah Ibu membuka kantin sekolah lain? Oh ya, Ibu sudah berapa lama membuka kantin ini? Terima kasih atas waktu luangnya. Maaf jika ada pertanyaan yang menyinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya.